Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang kewenangan atau urusan pemerintahan daerah. Penyerahan wewenang terdiri dari materi wewenang, manusia yang diserahi, dan wilayah yang diserahi wewenang. Cara penyerahan wewenang yaitu dengan cara ultra vires doctrine dan open end arrangement. Prinsip pembagian urusan pemerintahan konkret yang pertama yaitu prinsip akuntabilitas. Pertanggungjawaban penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Yang kedua, prinsip efisiensi. Penyelenggara suatu urusan pemerintah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. Yang ketiga, prinsip eksternalitas. Penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Dan yang terakhir, prinsip kepentingan strategis nasional. Penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional, dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah provinsi yang bercirikan kelautan. Kewenangan untuk mengelola SDA di laut yang ada di wilayah paling jauh 12 mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas atau ke arah perairan kepulauan. Kewenangan meliputi yang pertama eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak bumi dan gas. Yang kedua, pengaturan administratif. Yang ketiga, pengaturan tata ruang. Yang keempat, ikut serta dalam memelihara keamanan di laut. Dan yang terakhir, ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara. Urusan pemerintah pusat memiliki beberapa kriteria, yaitu yang pertama, lintas daerah provinsi atau lintas negara. Yang kedua, lintas penggunaan daerah provinsi atau lintas negara. Yang ketiga, lintas manfaat atau dampak negatif daerah provinsi atau lintas negara. Yang keempat, lebih efisien jika dikelola pemerintah pusat. Dan yang terakhir, berperan strategis bagi kepentingan nasional. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang penataan daerah otonom dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tujuan dianutnya desentralisasi. Yang pertama, tidak terjadinya penumpukan kekuasaan. Yang kedua, diharapkan terjadinya distribusi kekuasaan maupun transfer kekuasaan. Yang ketiga, terciptanya pelayanan masyarakat efisien dan ekonomis. Dan yang keempat, terwujudnya pemerintah yang demokratis. Dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah. Penataan daerah ditunjukkan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah, dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud berupa yang pertama, pemekaran daerah, dan yang kedua, penggabungan daerah. Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud mencakup pembentukan daerah provinsi dan pembentukan daerah kabupaten atau kota. Pemekaran daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berupa yang pertama, pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten atau kota untuk menjadi 2 atau lebih daerah baru, atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Pemekaran daerah sebagaimana dimaksud dilakukan melalui tahapan daerah persiapan provinsi atau daerah persiapan kabupaten atau kota dengan terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Luas wilayah dan jumlah penduduk minimal sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan. Batas wilayah sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan titik koordinat pada peta dasar. Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud meliputi yang pertama, paling sedikit 5 daerah kabupaten atau kota untuk membentuk daerah provinsi, paling sedikit 5 kecamatan untuk membentuk daerah kabupaten, dan paling sedikit 4 kecamatan untuk pembentukan daerah kota.
Cakupan wilayah untuk daerah persiapan yang wilayahnya terdiri dari pulau-pulau memuat cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dan rincian nama pulau yang berada dalam wilayahnya. Batas usia minimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 2 huruf E meliputi yang pertama batas usia minimal daerah provinsi 10 tahun dan daerah kabupaten atau kota 7 tahun terhitung sejak pembentukan, dan batas usia minimal kecamatan yang menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten atau kota 5 tahun terhitung sejak pembentukan. Persyaratan dasar kapasitas daerah sebagaimana dimaksud didasarkan pada parameter pertama geografi, demografi, keamanan, sosial politik, adat dan tradisi, potensi ekonomi, keuangan daerah, dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan. Parameter geografi meliputi lokasi ibu kota, hidrografi, dan kerawanan bencana. Parameter demografi meliputi kualitas sumber daya manusia dan distribusi penduduk. Parameter keamanan meliputi tindakan kriminal umum dan konflik sosial. Parameter sosial politik, adat dan tradisi meliputi partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, kohesivitas sosial dan organisasi kemasyarakatan. Parameter potensi ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi dan potensi unggulan daerah. Parameter keuangan daerah meliputi kapasitas pendapatan asli daerah induk, potensi mendapatkan asli calon daerah persiapan, dan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Parameter kemampuan penyelenggaraan pemerintah meliputi aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan, aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan, aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur, jumlah pegawai aparatur sipil negara di daerah induk, dan rencana tata ruang wilayah daerah persiapan. Berdasarkan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 3 disusun dengan tata urutan sebagai berikut. Untuk daerah provinsi meliputi persetujuan bersama DPRD kabupaten atau kota dengan bupati atau wali kota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah persiapan provinsi, dan persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur daerah provinsi induk. Untuk daerah dan kabupaten atau kota meliputi keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten atau kota, persetujuan bersama DPRD kabupaten atau kota induk dengan bupati atau wali kota daerah induk, dan persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi yang mencakupi daerah persiapan kabupaten atau kota yang akan dibentuk. Pembentukan daerah persiapan sebagaimana dimaksud diusulkan oleh gubernur kepada pemerintahan pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan dari kewilayahan dan persyaratan administratif. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata atau penyampaian kata-kata yang kurang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.